4,5 tahun tanpa PMO, dan gue dengan sangat pede bisa bilang kalau kedepannya sampai seumur hidup itu gue nggak akan pernah lagi sama sekali relapse PMO. Ya gimana ya, bukannya gue bermaksud bragging, takabur, sombong atau gimana. Hasrat buat PMO itu sepenuhnya udah padam di diri gue sekarang. Di cowok lain mungkin hasrat ini masih ada. Maksudnya minimal pemikiran, gue PMO ntar. Memandang PMO itu sebagai hal yang enak buat dilakuin itu masih ada. Di kondisi gue sekarang, gue udah nggak bisa lagi ngelihat PMO itu enaknya di mana, letak enaknya itu di mana. Nah, karena gue gagal ngelihat rasa enak PMO itu di mana, makanya gampang bagi gue untuk nggak terpancing buat coba-coba lagi, intip-intip lagi gitu, tes ombak. 4,5 tahun, ini yang gue rasakan. Nanti pastinya akan gue update terus di channel ini. 5 tahun gimana rasanya, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ketika cowok lain begitu terpapar pemicu, ngelihat sosok lawan jenis yang secara body itu hot, baik dari layar maupun dari dunia nyata IRL, itu mereka pasti auto kejang-kejang, nggak tahan, cepat-cepat pengen balik ke rumah, ke kamar, supaya bisa senam olahraga 5 jari sambil ngebayangin sosok lawan jenis yang tadi dia lihat. Ya tentu gue pun sebagai cowok yang berorientasi tidak belok, respon alami, wow, oh my god, look at that. Ketika lihat cewek body semok itu masih ada. Tapi ya udah sekedar wow aja, tubuh gue nggak ngajak buat lanjut PMO gitu. Ya kayak sekedar ngelihat apa ya, bunga bermekaran di taman, indah, menarik, ciptaan Tuhan. Tapi respon gue cuma sampai mengagumi aja. Setelah itu nggak kepikiran lagi. Kalau cowok lain kan kepikiran terus setelahnya dan kepancing PMO. Tapi tenang, kondisi kayak gue sekarang pasti nanti lu capek juga begitu udah bertahun-tahun tidak PMO. Nah, tapi di video kali ini, mari kita berandai-andai seandainya nih gue balik ke day 0. Relapse setelah bersih 4,5 tahun. Apa yang akan gue lakuin di 24 jam pertama setelah relapse ini? Video ini bakal ngebantu lu banget yang selama ini not making any progress gitu, baru beberapa hari nahan terus relapse balik lagi ke D0. Gue bisa bilang pondasi kegiatan yang lu lakuin di D0 itu lemah gitu. Tubuh dan otak lu masih belum healing sepenuhnya. Lu secara tanpa sadar ngelakuin hal-hal yang gak suportif bagi proses healing otak dan tubuh sehabis PMO. Makanya besoknya di D1 rasanya masih puyeng kepala, masih kurang segar, dan masih tergoda sama dopamin instan. Yang mana kebiasaan dopamin instan ini berujungnya ke PMO lagi. Anyway, jadi apa aja hal yang akan gue pastiin untuk lakuin di D0 seandainya gue relapse lagi. Tapi sebelum itu guys, gue izin iklan dikit sebuah karya gue yang sangat keren, ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen edisi update. Ini bukan sekedar bacaan, tapi fondasi pemahaman yang penting banget buat lo yang udah muak terjebak di habit PMO dan pengen bebas. Dari mulai teori, teknik, timeline lengkap stop PMO, beserta hal-hal yang harus dilakuin di setiap timelinenya itu gue bahas sangat lengkap. Jadi ini cocok banget buat lo yang pengen wawasan menyeluruh dari A sampai Z tentang kenapa kita cowok itu ngelakuin PMO, memahami habit, dopamin, neuroscience, dan lain-lain. Karena dengan paham ini plus lo ngelakuin action setelahnya sesuai yang gue bahas di ebook, progres lo buat stop PMO pasti jadi makin gampang dan mulus. Link ebook ada di deskripsi. Oke, kita balik ke video yang lu tonton. Oke, jadi yang akan gue lakuin di day 0 itu adalah nerapin protokol dopamin detox total. Yang mana secara spesifik hal-hal yang harus gue capai di 24 jam pertama setelah relapse yaitu menghindari sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang menstimulasi dopamin instan. Berarti selama 24 jam ke depan itu gue menghindari sepenuhnya main HP, kecuali untuk kepentingan kerjaan atau komunikasi sama keluarga atau orang terdekat, nge-game atau Netflix, minum kopi atau minuman yang mengandung kafein lainnya termasuk teh, energi drink, terus gula pastinya atau ngemilin makanan ringan, dan terakhir gue akan menghindari terlalu merasa bersalah atau negative thinking. Dan hal-hal yang gue lakuin itu fokusnya ke kegiatan-kegiatan non-dopamin instan yang slow, kayak baca buku, olahraga ringan, jalan kaki, tetap kerja, tetap berusaha untuk produktif berkarya. Bengong pastinya, please do not underestimate this, karena bengong itu one of the best for healing otak. Nulis, refleksi diri, mastiin kualitas tidur pas malamnya itu sempurna atau perfect, dan pastinya teknik bernafas atau meditasi. Oke, pertama-tama kita review dulu hal-hal yang gue hindari tadi. Jadi inti dari semua ini adalah menetralisir dopamin yang sehari sebelumnya itu naik banget secara tidak natural. Kesalahan yang banyak cowok lakuin yaitu setelah relapse mereka itu masih aja tanpa sadar scrolling,
cari hiburan di TikTok atau gaming yang jedar-jeder, temponya cepet, sering gue bahas ini, dopamin lu itu nggak dikasih istirahat. Bosku, PMO itu sangat bikin lelah dopamin, dan lu harus mastiin besoknya dopamin dikasih istirahat, dikasih healing, recovery. Biar apa? Biar kembali balance, biar kembali seimbang. Ini kunci banget, karena gua orangnya totalitas, jadi sekalian aja selama 24 jam ke depan setelah relapse itu no sama sekali gua ngonsumsi konten dari aplikasi sosmed, no ngakak, no hiburan, no cheap dopamin, no nothing. Gue akan tahan seenggak nyamannya godaan buat main HP itu datang. Pokoknya apa yang mata gue lihat di 24 jam pertama setelah relapse itu hanya sesuatu yang real, yang ada di sekeliling gue. Hal-hal yang bisa gue lihat dengan mata langsung, bukan dari layar. Dopamin gue dapatnya dari ngeliatin langit, ngeliatin kucing, ngobrol sama orang in real life. Selama sehari gue hidup seolah-olah itu smartphone itu belum ditemukan gitu. Gue pakai smartphone udah kayak HP biasa aja buat texting paling, buat telepon atau email, hal-hal yang berurusan sama kerjaan aja. Terus kopi, kafein ini penting dihindari juga, soalnya kafein itu naikin dopamin di otak juga. Lu pasti sering kan ngerasain setiap lagi ngopi bawaannya pengen scrolling terus, otak kayak overaktif gitu rasanya. Jadi ini bakal gue hindari juga. No caffeine day. Dan kafein itu nggak cuma dari kopi, tapi juga dari teh, dari matcha, dari soda, energy drink, minuman pre-workout buat yang nge-gym, lu pastinya paham. Dark chocolate juga ada sebenarnya, tapi kecil banget dan ketutupan sama zat yang nenangin, yaitu theobromine. Jadi coklat itu it's okay asal diminumnya tuh pas pagi atau siang, bukan sore atau malam, dan pastinya tanpa gula, tanpa creamer sama sekali, pure dark coklat. Gula pasti gue hindari karena ngemil itu memicu dopamin instan, sama aja kayak scrolling medsos. Lalu secara kondisi mental dan psikologis yang harus gue pastiin juga, yaitu gue nggak perlu merasa bersalah. Terlalu merasa bersalah itu nggak perlu sebenarnya. Karena gini, sekali relapse setelah 4,5 tahun nggak PMO itu bukan kayak end of the world gitu, bukan kayak kiamat. Bukan berarti kondisi tubuh gue bakal reset lagi kayak dulu pas masih rutin PMO seminggu sekali. Tubuh gue udah adapt gitu kan, nggak PMO selama bertahun-tahun lamanya. Otot itu udah terbentuk secara kuat, otot mental itu udah terbentuk secara kuat. Jadi sekali relapse bukan kayak berarti tubuh langsung balik ke mode awal-awal pas masih sering relapse. Ya kayak lu nge-gym bertahun-tahun, badan udah sesangar adirai, terus lu skip nge-gym sehari, dan lu panik takut badan bakal balik lagi kurus ceking kayak sebelum nge-gym. Nggak gitu dong. Nah sekarang kita review ke hal-hal yang gue lakuin untuk urusan baca. Biasanya gue baca ebook juga, tetap kerja, nulis, itu gue tetap butuh bantuan device, laptop, ataupun smartphone. Tapi di sini triknya biar nggak begitu menstimulasi, yang mana ini bisa lu terapin juga ke depannya pas lagi baca ebook itu. Ebook gue contohnya. Karena banyak banget juga yang nanya, "Bang, kalau baca ebook tuh gampang terdistraksi sama app-app di smartphone atau notifikasi." Caranya yaitu lu set warna layar ke black and white mode. Di pengaturan setting ada grayscale atau nama lainnya. Pastiin juga settingan layar HP di mode night mode, mode malam hari juga, biar warna layar itu agak menguning gitu. Atur kecerahan layar ke yang paling rendah tapi masih bisa dilihat. Dan lu juga bisa pakai bantuan kacamata blue light blocker yang warnanya itu kuning atau merah, terutama kalau bacanya pas lagi malam hari. Biar ini nggak mengganggu hormon melatonin yang nanti berguna banget buat naikin kualitas tidur. Dengan ngelakuin ini, gue jamin pengalamannya tuh sama kayak baca buku fisik kertas aja gitu. Dan juga pastinya matiin internet. Jangan connect ke wifi biar nggak ada notifikasi-notifikasi yang mengganggu konsentrasi lu. Pokoknya kalau lagi nggak kerja ya gue bengong. Gue nggak ngapa-ngapain. Biar bengongnya makin enak ya gue outdoor pastinya sambil jalan kaki keluar rumah tanpa main HP sama sekali. Cukup liatin dan nikmati kehidupan sekitar, jalanan, mobil, motor, orang, kucing, burung. Dan malam harinya sebelum tidur itu minimalisir banget paparan cahaya biru, dan wajib meditasi minimal 10 menit. Tapi gue bakal ngelakuinnya 30 menit pasti minimal. Dan nulis, refleksi, ibadah, sholat, minta ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa sebelum meditasi. Intinya kegiatan yang gue lakuin di day 0 itu ya 80-90% itu gue dengan pikiran gue sendiri. Bukan stimulasi dari layar, bukan hal-hal yang random yang gue bisa dapetin dari sosmed biasanya. Sisanya 10-20% itu dari baca buku. Ini menurut gue optimal banget buat healing otak. Jadi informasi yang masuk itu informasi yang berkualitas, bukan yang tidak relevan gitu, tapi yang memaksa buat berpikir dan melatih prefrontal cortex. Ini penting supaya healing otak itu bisa terjadi di day 0 dan reset dopamin, biar nanti di day 2-nya itu lu lebih siap, lebih kalem, lebih grounded secara mental. Begitu. Oke, sekian. Semoga video kali ini bisa ngebantu. Like, share, komen, share, subscribe seperti biasa. Baca ebook gue panduan lengkap berhenti PMO permanen untuk pembahasan yang lebih menyeluruh. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya.